Saudara, mari kita tetap berdiri bersama-sama. Kita akan membaca akan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kalau sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Saya ayat 15, saudara ayat 16 ini. Efesus pasal 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bersama-sama, jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Haleluya. Shalom saudara. Firman yang barusan kita baca adalah firman yang ditulis oleh Paulus. Dan pada waktu Paulus menuliskan akan bagian ini, dia adalah orang yang sedang berada di dalam penjara, dalam keadaan susah, menantikan akan saat-saat pembebasan, dan menantikan saat-saat keputusan pengadilan Roma. Apa yang akan menjadi keputusan daripada pengadilan Roma? Apakah dia akan mendapat hukuman mati ataukah dia mendapat hukuman bebas? Jadi di dalam suasana keadaan di dalam penjara, dan saudaraku, di dalam keadaan demikian, dia mendengarkan satu berita tentang jemaat Efesus, orang-orang yang berada di dalam Efesus yang pernah dia layani, yang pernah dia tinggal di sana, saudaraku. Yaitu satu berita yang membuat dia mengucap syukur kepada Tuhan. Yaitu berita apa, saudaraku? Berita bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang tetap mempunyai iman. Dikatakan ayat 15, saudaraku. Aku mendengar tentang imanmu, dan aku mendengar tentang kasihmu. Sehingga dikatakan oleh Paulus, dia mengucap syukur kepada Tuhan tak henti-hentinya. Wow, saudara, kalau Anda melihat akan hal ini, inilah penghiburan yang besar yang diterima oleh Paulus. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam bagian ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa iman kita dan kasih kita itu mampu menggetarkan akan hati orang lain, mampu juga akan membuat orang mengucap syukur akan hal itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus mengerti dan memperhatikan akan hal ini, saudaraku. Apalagi mungkin kita sekarang ini sudah orang yang disebut ya bukan muda lagi, begitu ya. Ya, orang bilang STW setengah tua, begitu mungkin begitu ya. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau Anda mempunyai anak ya, lalu Anda selalu mendengar anak. Setidak-tidaknya paling kalau kita tahu mungkin ya, kalau kita tidak ada di sini, saudaraku ya. Dan saya kalau melihat dan mendengar dulu di Indonesia anak-anak yang dikirim oleh orang tuanya ya, ke luar negeri dan sebagainya. Kalau yang ditanya gimana ke gereja enggak gitu ya, dan yang didengar apa ya, dia selalu rindu dan memikirkan
Kalau anaknya rajin ke gereja, setia, wah, menjadi penghiburan bagi orang tuanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman kita dan kasih kita itu mampu menghibur akan orang lain. Saudara, mungkin kata-kata kita, mungkin dan yang lainnya tidak mampu menghibur orang. Tapi kalau orang tahu tentang iman maupun dengan kasih kita, orang itu akan terhibur. Tapi bukan hanya itu, saudara. Paulus ingin menekankan kepada orang-orang jemaat di Efesus, harus memahami dan mengetahui tidak cukup hanya sekedar mempunyai iman, tidak cukup hanya sekedar mempunyai kasih. Tapi Paulus juga, saudaraku, dikatakan dia dengan hati yang selalu berdoa. Untuk apa? Untuk jemaat di Efesus ini. Dan doanya ini adalah satu kerinduan yang besar. Doanya itu adalah permintaan yang selalu diminta kepada Tuhan. Dan bukan yang sederhana. Dan inilah yang menjadi satu hal yang penting juga yang harus kita pelajari. Yang harus kita miliki. Yang harus kita dapati. Dan yang harus kita ketahui. Baik secara pribadi maupun juga secara bergereja, saudara. Apa sih yang diminta Paulus kepada Tuhan? Saudara, perhatikan dengan baik. Paulus meminta kepada Tuhan. Perhatikan di sana dikatakan, saudaraku, ayat 17 dikatakan mulai 16. Dan aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Perhatikan, saudara, apa? Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa, saudaraku? Roh hikmat dan apa? Wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus meminta kepada Tuhan agar jemaat di Efesus ini mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Tuhan itu dengan tepat dan benar. Oh, saudara-saudaraku, mari saya ajak kita melihat akan bagian ini. Kalau mereka sudah punya iman, bukankah berarti mereka sudah mengenal Tuhan? Betul tidak, saudara? Betulkah? Kalau mereka mempunyai kasih, berarti mereka sudah tahu tentang kasih Allah. Apakah demikian, saudaraku? Oleh sebab itu Paulus menekankan tentang hal ini, saudara. Mengenal Dia dengan benar. Saudara, perhatikan kata mengenal Dia ini. Di dalam bahasa aslinya, saudaraku, dikatakan di sini epignosis. Apa sih epignosis ini, saudaraku? Epignosis ini adalah kata yang menggambarkan, saudara, yaitu pengetahuan yang didapati. Saudara, perhatikan ini ya. Pengetahuan yang didapati melalui, saudaraku, satu experience yang bisa dikatakan first hand relations, yaitu satu hubungan yang langsung kepada orang atau objek yang pertama, saudara. Jadi pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan sekedar data, pengetahuan ini bukan sekedar informasi, tapi pengetahuan ini adalah pengetahuan yang berhubungan, mempunyai relationship langsung, saudara. Oleh sebab itu di dalam bagian ini Paulus itu ingin agar jemaat Efesus itu mengenal Tuhan itu adalah pengenalan bukan hanya sekedar kata orang. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar baca, data, dan sebagainya. Tidak. Tapi mengenal Tuhan itu dengan langsung, berhubungan langsung. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau bagian ini kita lihat dengan baik, saudara, kita akan menemukan bagian ini seperti peristiwa yang terjadi kepada orang-orang Samaria. Mari saya ingin ajak kita melihat di dalam Yohanes pasal 4, saudara. Di dalam Yohanes pasal 4, di sana kita menemukan bahwa Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Masih ingat itu? Di satu tempat perigi, saudaraku. Dan di situ Yesus berbicara dengan perempuan Samaria itu. Dan akhirnya perempuan Samaria itu ditanya oleh Yesus langsung. Ya. Dan sampai masuk ke dalam dan ditanyakan, mana suamimu? Tuhan membongkar akan pribadinya, saudara.
Dan dia katakan, engkau betul, aku tidak punya suami. Sampai akhirnya, saudaraku, dikatakan dalam cerita itu bahwa dia akhirnya menerima Kristus dan menerima kebenaran. Dan sejak itu dia menjadi orang yang berbeda. Dan dikatakan sejak dia bertemu dengan Yesus, lalu dia pulang dan kembali ke kota. Sudah apa yang terjadi waktu dia pulang dan kembali ke kota? Mari kita lihat bersama-sama, saudaraku. Di dalam ayat 39, saya akan baca perlahan-lahan, saudara. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada siapa? Yesus. Karena apa? Perkataan apa? Perempuan itu. Jadi perempuan itu setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah dan dia pulang dan dia bersaksi, saudara. Dan apa yang dilakukan? Dikatakan, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Perhatikan kalimat 41 ini, saudara. Ayat 41 ini, perhatikan di sana dikatakan. Dan lebih banyak lagi orang itu menjadi percaya karena apa? Perkataan Yesus, langsung dari Yesus. First hand. Perhatikan, saudara. Dan ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi apa? Karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Jadi bukan lagi perkataan, bukan lagi dengar kesaksian, tapi langsung counter dengan siapa? Dengan Tuhan. Inilah, saudaraku, yang diminta oleh Paulus, yang diharapkan oleh Paulus, agar jemaat itu betul-betul berjumpa dengan Tuhan, berhubungan langsung dengan Tuhan, dan dia mengenal, karena itulah yang akan membongkar, memperbaharui akan hidup setiap anak-anak Tuhan. Saudara, yang jadi kita lihat dalam kehidupan kita, kita seringkali disebut orang Kristen karena apa? Keturunan. Bapakku majelis, masa anaknya ini nggak ke gereja? Ya. Papa mamaku pendeta, masa aku anak nih nggak ke gereja? Orang tua juga ada yang berkata, ya anak-anakku sudah ke gereja semua, ya biar kumpul-kumpul aja lah setiap minggu, jadi ikut anak. Khususnya di Jakarta banyak begitu, saudaraku. Ada orang-orang tua ke gereja karena apa? Ya seminggu sekali kumpul karena anak sudah ke gereja, kita ini udah laule, biar pulang ke gereja itu nanti bisa keluar makan bareng-bareng gitu. Ada orang ke gereja karena teman. Ya daripada nggak punya teman di gereja bisa ada teman. Mungkin karena bisnis, saudaraku. Atau mungkin karena pride. Wah, kamu ke gereja mana? Ke gereja itu loh. Wah, jadi kepingin ke sana supaya ada relasi. Jadi gereja, jemaat yang kelihatannya banyak itu sebenarnya, saudara, adalah orang-orang yang belum pernah berjumpa langsung, berhadapan langsung dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak heran mereka adalah orang-orang yang gampang terombang-ambing. Tidak heran mereka adalah orang-orang yang hanya kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Jangan heran mereka adalah orang-orang yang gampang putus asa. Karena apa? Karena belum berjumpa langsung berada. Oleh sebab itu, saudaraku, mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar kita mendengar informasi, kesaksian, atau bahkan, saudaraku, karena biologi. No, saudaraku. Pertanyaannya, saudaraku, apakah engkau sudah secara pribadi encounter dengan Tuhan? Inilah yang diminta oleh Paulus, agar jemaat Efesus itu betul-betul mengenal dia dengan baik. Dan kata ini bukan hanya berbicara tentang itu, saudara, tapi kata ini juga menggambarkan tentang
pengetahuan yang diperoleh terus-menerus dengan intensif, menekankan tentang keintensifan yang memiliki experiential knowledge. Maksudnya adalah mempunyai pengenalan experience. Dengan apa? Dengan objek itu makin lama makin jelas, makin dapat dan makin tepat. Oleh sebab itu kata ini sering juga digambarkan seperti orang yang saudaraku, mencocokkan pakaian, saudaraku. Apa artinya, saudara? Saudara kita ini yang sudah pernah married gitu ya, tahu artinya married, saudaraku, khususnya yang perempuan, saudaraku. Kalau mau married, ala ampun-ampun deh, begitu ya. Repotnya minta ampun, saudaraku, ya. Karena mau jadi apa? Ratu sehari, saudaraku. Bingung apa? Mulai bingung badannya, mulai bingung wajahnya. Akhirnya, saudaraku, Anda perhatikan. Biasanya wanita yang mau married harus pakai gaun apa? Kemanten kan? Nah, gaun pengantin itu selalu, saudaraku, harus selalu apa? Paling minim 3 kali untuk apa? Fitting pakaian. Betul nggak? Wah, saudara sudah lupa pengalaman itu. Jadi wanita ini, saudara, untuk mencocokkan pakaiannya, gaun pengantinnya, sehingga pada waktu teng gitu ya, betul-betul pas dengan bodinya, saudara. Sehingga harus 3 kali, saudara, paling minim. Itu apa? Datang ke salon tempat apa? Tempat pakaian itu mencocokkan. Wah, mana yang kegendutan begitu, oh ini kegemberaan, sudah dicocokkan. Sehingga pada hari terakhir menjadi apa? Dicocokkan. Akhirnya apa? Tepat dengan apa? Seluruh bentuk tubuhnya. Dengan pengalaman ini kurang itu, akhirnya fit. Oh iya, ini yang tepat. Pengenalan kita dengan Tuhan seperti itu juga, saudara. Kita mempunyai hubungan dengan Tuhan makin lama makin jelas, makin lama makin mengerti, makin lama makin mengetahui tentang Allah kita yang hidup itu. Oleh sebab itu pada waktu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia betul-betul di dalam kehidupannya, dia merasakan betul-betul Tuhan itu seperti gembala. Dengan punya tongkat, dengan punya gada yang menuntun, yang membimbing. Dia mengerti hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, pada waktu Yusuf juga mengalami akan jatuh bangun kesusahan, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan pada waktu dia sudah menjadi panglima, menjadi perdana menteri yang menguasai Mesir, dan pada waktu berjumpa dengan saudara-saudaranya takutnya luar biasa, minta ampun kepada dia. Apa yang dikatakan? Allahkah aku? Dia mengerti siapa dia. Dia bukan Allah. Dan lalu apa yang dia katakan? Engkau merekarkan yang jahat, tapi Allah merekarkan yang apa? Baik. Dia mengerti. Di dalam proses kehidupannya dia memahami Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Meskipun orang mereka, saudaranya mereka, orang bersikap jahat, tapi dia tahu Allah yang hidup itu, yang memelihara hidupnya itu adalah Allah yang apa? Yang baik. Oleh sebab itu, saudara, itu adalah pengalaman kita makin lama makin mengenal Tuhan, makin terbuka. Oleh sebab itu, seringkali yang menjadi permasalahan kita mengenal Allah dikotakkan oleh teologi kita. Kita mengenal Allah oleh karena perkataan orang. Kita mengenal Allah, katanya itu orang bilang ini, orang bilang gitu. Kita sendiri bingung. Kenapa? Kita sendiri tidak mengalaminya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan ingin, Paulus ingin, saudaraku, membawa jemaat itu. Biarlah dalam hidupmu sehari-hari engkau mempunyai pengalaman hidup dengan Tuhan, dan kau bisa mengetahui siapa Tuhan yang kau sembah itu. Amin, saudara. Saya tidak tahu sejauh mana pengenalan kau dengan Tuhan, saudaraku. Dari dulu sampai sekarang sama enggak? Dari sekolah minggu
sampai engkau sekarang sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan cucu. Jangan-jangan pengenalanmu akan Tuhan tidak pernah berubah. Karena engkau tidak pernah menghubungkan hidupmu dengan siapa? Dengan Tuhan. Pulanglah, saudaraku. Biarlah kita mempunyai hubungan kita dengan Tuhan. Itu connect dengan Tuhan. Jangan sampai seperti yang Paulus katakan kepada orang-orang Israel di dalam Roma. Di sana dikatakan, saudaraku, di dalam Roma pasal 10, engkau akan terkejut apa yang dikatakan oleh Paulus, saudaraku. Paulus berkata tentang orang Israel, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, itu orang Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi perhatikan saudara, tanpa pengertian yang benar. Banyak orang kelihatannya aktif, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya mengenal Allah dengan pengertian yang salah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada apa? Kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita ini yang sudah orang bilang ngoyoti, orang Jawa bilang sudah beroyot dalam kehidupan bergereja, tapi kita tidak mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual dengan Tuhan. Saudaraku, Paulus mendoakan akan hal itu, mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku, sampai kita mati, kita tidak mampu mengenal Allah yang begitu luar biasa. Tapi setidak-tidaknya selama kita hidup, kita terus mencocokkan, oh ya, Tuhan itu begini ya, Tuhan itu begini ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Paulus katakan, muka dengan muka. Sekarang kelihatannya bayang-bayang dan seperti cermin, tapi aku mengarah kepada pengenalan akan Dia hari demi hari. Pulanglah, saudaraku. Biar hari demi hari hidup kita selalu kita bawa berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Paulus juga bukan hanya meminta supaya itu didapati oleh umat Tuhan, tapi Paulus juga meminta kepada Tuhan. Perhatikan, saudaraku, di sana ayat 18. Yaitu apa, saudaraku? Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ada bagian yang penting yang Paulus ingin tekankan, yaitu supaya umat Tuhan atau jemaat Tuhan, anak Tuhan itu mendapat penerangan. Kalimat ini adalah kalimat metafora yang dipakaikan oleh Paulus. Supaya apa dikatakan? Mata hatimu terang. Tentang apa, saudaraku? Yaitu tentang pengharapan apa yang akan terkandung di dalam panggilannya. Yaitu tentang pengharapan masa depan. Yaitu kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Supaya kita bisa mempunyai mata hati kita, mampu melihat ke depan. Dan bukan hanya itu, saudaraku, bukan hanya pengharapan, tetapi juga tentang apa? Tentang ayat 19, yaitu betapa hebatnya kuasanya. Perhatikan, saya akan buka ini pelan-pelan. Jadi Paulus berdoa, Tuhan, biarlah orang-orang Efesus ini mempunyai dan mendapatkan mata hati mereka terang, mampu melihat dua hal. Yaitu apa? Tentang pengharapan yang akan datang. Yang kedua, tentang kuasa yang Tuhan sudah berikan. Dua hal ini adalah dua hal yang menjadi bagian yang sudah Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Dan dua hal ini adalah warisan yang bisa dikatakan, kalau Anda perhatikan, saudaraku, kalimat ini dikatakan adalah ayat 18, bagian yang sudah ditentukan di dalam bahasa aslinya, yang sudah diwariskan, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ada dua hal, yaitu yang akan datang, engkau sudah dapatkan, dan satu lagi yaitu kuasa Tuhan. Dan menariknya, dua hal ini, saudaraku, dua hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Masa depan kita belum tahu yang bagaimana masa depan itu. Mata kita tidak mampu melihat akan hal itu. Dan
Dan selalu masa depan itu seolah-olah sesuatu yang gelap. Tetapi bagi anak Tuhan, Paulus katakan, supaya mata hatimu terang, mampu melihat. Dan kuasa Tuhan juga sesuatu yang tidak bisa kelihatan oleh mata. Dan dua hal ini, saudaraku, diminta oleh Paulus. Supaya engkau mengetahui lagi, dikatakan. Mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jarang sekali zaman sekarang ini, saudaraku, sudah jarang sekali dikhotbahkan tentang apa? Tentang hidup kekal yang diperoleh oleh anak-anak Tuhan. Yang lebih banyak dikhotbahkan tentang adalah kekinian, berkat hari ini, berkat waktu kita hidup. No, saudara. Saya lebih sering bahkan mendengar khotbah tentang hidup yang kekal, tentang janji Tuhan, tentang masa depan. Itu dikhotbahkan hanya oleh pendeta-pendeta tua. Nanti, gitu ya. Sekarang ini kita menderita, tapi nanti, begitu saudara ya. Jadi kita seolah-olah tidak pernah, saudaraku, khawatir tentang hari ini, tapi nanti, begitu saudaraku. Tapi sebenarnya adalah hal ini satu hal yang benar, yang Paulus tekankan kepada jemaat. Betapa pentingnya mereka melihat akan masa depan itu dengan baik. Bahwa engkau sudah memiliki ini. Engkau sudah mewariskan akan hal ini, yaitu hidup yang kekal, saudaraku. Oleh sebab itu mari saya ingin ajak melihat akan bagian ini, saudaraku, secara perlahan-lahan kepada kita sekalian. Saudara, perhatikan di dalam ayat Roma pasal 8, saudaraku. Roma pasal 8. Di sana dikatakan dengan jelas sekali, saudaraku. Pengharapan itu apa, saudaraku? Roma pasal 8 ayat 16, saudaraku, sampai 18. Yaitu di sana pengharapan akan anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Kita mendapatkan sesuatu. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Dengan apa, saudara? Kemuliaan yang akan nyata kepada kita. Inilah yang Paulus katakan, saudara. Kemuliaan yang akan datang, yang disediakan bagimu. Satu kehidupan yang kekal. Penderitaanmu sekarang ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang akan kita terima. Perhatikan, saudara. Anda sudah menerima itu. Anda mempunyai ini, saudara. Kita mewariskan hal ini, saudara. Yaitu hidup yang kekal. Yang tidak bisa diganggu gugat, yang diberikan kepada engkau dan kepada saya. Apa itu, saudaraku? Mari kita lihat lagi 2 Korintus, saudaraku. Perhatikan di sana dikatakan 2 Korintus pasal 4, saudara. Ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, saudaraku. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal, yang apa? Melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan apa? Yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus mendidik akan orang-orang Efesus agar mata hatinya terang, melihat yang tidak kelihatan itu dengan jelas. Anda tuh sudah dapat hidup yang kekal. Itu milikmu. Kalau sekarang menderita, is okay, tidak apa-apa. Kalau kau mengalami kesulitan, tidak apa-apa. Karena apa? Engkau sudah mendapatkan apa? Kehidupan kekal.
surga yang begitu luar biasa, kemuliaan yang Tuhan berikan. Di sanalah dikatakan tidak ada air mata, di sanalah tidak ada penderitaan lagi, di sana adalah hanya puji-pujian, saudara. Mari saya ajak melihat ini di dalam Wahyu, saudara. Saya ingin ajak kita banyak buka Alkitab supaya saudara mata hatinya terang dan melihat hal ini bukan omongannya only son, no, tapi ini firman Tuhan berkata. Wahyu pasal 7, saudaraku. Saya ingin ajak kita melihat ini, Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 9, saudaraku. Konteksnya di sana perhatikan, saudaraku. Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan dari segala suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba. Wow, saudaraku, kemuliaan begitu luar biasa. Ayat 14, saudaraku. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuanku, mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar. Perhatikan, saudara, keluar dari mana? Kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Perhatikan, saudaraku, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia. Saudaraku, siang malam di baitnya, dan ia duduk di atas tahtanya dan membentangkan kemahnya di atas mereka. Perhatikan sana, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu, perhatikan saudara, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka kemana air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada kesusahan lagi, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada air mata lagi. Itu yang akan kita terima. Itu warisanmu, itu hartamu. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mengalami cucuran air mata hari ini, kita hanya berkata, tidak apa-apa Tuhan, iho nanti aku tidak akan menangis lagi. Dan itu adalah rumah kita. Saudara, cicit saya itu juga hamba Tuhan, saudara. Ya. Kita mulai memikirkan kita ini sudah mulai tua, begitu saudara. Ya, karena kita di hamba Tuhan ya biasa melayani ya di gereja, begitu. Kadang-kadang rumah itu di belakang gereja, begitu, ya, pastorinya. Lalu cici saya kadang bercerita, ya kita ini tidak punya rumah, tidak apa-apa, kita minta rumah kita kan di surga sana. Tuhan bilang rumahku banyak, bilang Tuhan, aku yang penting punya rumah di surga. Kita aja nanti rumahnya di surga. Sekarang kerja melayani susah-susah, nggak apa-apa. Di sana kita bisa penuh dengan kesukacitaan dan kesenangan. Sewaktu saya mikirkan kayak gini, aduh, ya, kok mikirin mati duluan sih, begitu ya, begitu ya. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita kadang-kadang tidak berpikir demikian, bahwa sebenarnya kita sudah punya akan hal itu, yaitu apa? Hidup yang kekal. Oleh sebab itu, waktu kita mati, kita sudah punya rumah. Anak-anak kita tidak perlu kirim uang dan kirim rumah lagi dibakar-bakar. Terus saudara, saya kadang-kadang pernah melihat saudaraku, ya karena orang itu berpikir
Yang sudah meninggal perlu rumah, betul nggak? Perlu uang, perlu mobil, bahkan antena lagi, saudaraku. Begitu di surga. Begitu ya. Jadi sebenarnya hati mereka itu memahami ada satu kehidupan setelah mati nanti. Tapi kehidupannya bagaimana? Mungkin masih susah ya, perlu naik kendaraan. Oleh sebab itu dikasih atap. Wah, dibuat kayak atap beneran, saudara. Rumah gedongan, saudara. Kemudian apa? Demikian juga uang sudah bisa dibakar. Dan saya juga kesini lihat ada dolar juga, saudara. Wah, begitu saudara ya. Menarik ya. Gak usah dibakar lagi pakai uang rupiah, rugi pakai rupiah, pakai dolar aja, begitu saudara. Saudara, engkau harus punya mata hati yang terang melihat hidupmu nanti. Amin. Bahwa engkau punya rumah, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Itu engkau miliki. Inilah yang Paulus minta supaya diingat, tidak dilupakan, sehingga tidak takut menghadapi penderitaan dan kesulitan. Iho, nanti aku sudah mempunyai ini. Oleh sebab itu saudaraku, kadang-kadang saya berpikir, ya nggak perlu nabung-nabung juga ya. Kadang-kadang saya juga, Tuhan, lebih baik kalau sudah dan langsung Tuhan panggil. Kalau udah nggak berguna, langsung Tuhan jemput, lebih baik. Kadang-kadang kita juga berdoa sama istri saya gitu ya, Tuhan kasih umur panjang yang sehat. Kalau nggak sehat lebih baik dipanggil aja, begitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, permisi saya ingin tanya, Anda sudah punya tempat yang kekal itu? Anda yakin? Anda percaya kalau Anda meninggal, keluar dari bumi ini, Anda di mana? 1 kali 1, 1 kali 2 kotak aja? No. Sehingga pada waktu engkau pulang, going home, pulang itu bukan pulang ke Indonesia aja, tapi pulang ke surga. Di surga, bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, bertemu orang tua kita yang menanti kita, dan di sana penuh dengan kemuliaan yang tidak kelihatan itu engkau mampu melihat. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, tentang kuasa. Kalau itu dulu yang akan datang, dan Paulus pun berdoa, yang sekarang ini gimana? Oleh sebab itu Paulus mengatakan, biarlah mata hatimu mengetahui dengan terang masa depan, juga mengetahui kalau sekarang bagaimana. Sekarang ini engkau sudah mendapatkan juga warisan yang Tuhan berikan, yaitu apa? Kekuatan kuasa daripada Allah. Oleh sebab itu di dalam Efesus pasal 1 tadi ayat 19, di sana dengan jelas dikatakan kekuatan kuasanya yang diberikan kepadamu. Saudara, kalimat itu kalimat yang bukan sederhana, saudara. Kalimat itu mengatakan the greatness of the power, yaitu megatos des dinos. Sudah, saya bacakan ulang. Megatos des dinamos. Mega, bukan Mbak Mega itu ya, saudara. Mega itu menggambarkan begitu besarnya, saudara. Kuasa Tuhan yang dinamis itu diberikan kepadamu. Dan kuasa yang tidak kelihatan itu bukan kuasa yang sembarangan. Tapi kuasa itu adalah kuasa yang, perhatikan saudara di sana, yang dapat membangkitkan orang mati. Ayat 20 sampai 21, saudara. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kuasanya itu yang mampu menghidupkan, saudara, sesuatu yang sudah tidak ada harapan lagi. Dan juga saudara, kuasa itu adalah kuasa yang memiliki otoritas, saudara. Dikatakan yang duduk di atas kanan Allah. Dan di sana dikatakan yang melampaui segala sesuatu. Melampaui apa, saudaraku? Melampaui pemerintah, melampaui kerajaan, saudaraku. Dan apapun yang disebut namanya. Wow, luar biasa. Hitler mati juga pengaruhnya, betul nggak?
jeniskan saudara yang begitu luar biasa zaman dahulu itu saudara, juga nggak ada pengaruhnya. Saddam Hussein hilang juga begitu saudara. Sekarang yang ketakutan ini siapa? Syria. Siapa saudara? Orang kalau mempunyai kedudukan dia punya kuasa, tapi habis. Tapi kuasa Tuhan itu selama-lamanya. Dan itu diberikan kepadamu. Kuasa itulah yang akan memampukan kita sekarang ini untuk menghadapi kehidupan di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Oleh sebab itu saudaraku, perhatikan di dalam Kolose pasal 1 ayat 11. Saudara, di sana dikatakan apa saudara? Perhatikan Kolose pasal 1 ayat 11. Paulus berkata demikian. Dan mulai ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala apa? Pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dengan Allah, tentang Allah. Perhatikan. Dan dikuatkan, perhatikan. Kata dikuatkan itu sama dengan kata. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh apa? Kuasa kemuliaannya. Untuk apa saudara? Perhatikan saudara. Untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan apa? Tekun dan sabar. Jadi Paulus berkata, mata hatimu terang melihat bahwa ini ada kuasa yang Tuhan berikan, sehingga engkau mampu menanggung apa? Segala sesuatu. Wow, saudara, luar biasa. Karena kuasa Tuhan itu meganya luar biasa. Dan kuasa yang tidak kelihatan itu dimiliki oleh engkau. Dan kuasa itu membuat kau mampu menahan beban segala sesuatu, segala penderitaan, segala kesulitan. Inilah yang juga dipakai oleh siapa saudara? Oleh Paulus saudara di dalam kehidupannya. Perhatikan 2 Korintus saudara. 2 Korintus pasal 4. Paulus mengatakan apa saudara? Di dalam keadaan-keadaan yang kalau kita perhatikan ini tidak mungkin kuat oleh manusia kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9 di sana dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7, saudara. Ayat 7 di sana dikatakan, perhatikan, tetapi harta ini kami apa? Punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan, perhatikan saudaraku, yang melimpah-limpah itu berasal dari mana? Allah, bukan dari apa? Dari diri kami. Paulus menyadari tubuh ini lemah. Kita ini seperti tanah liat, mana mungkin bisa menghadapi segala sesuatu. Tetapi karena kekuatan Allah itu yang melimpah-limpah dikatakan, membuat dia apa saudara? Perhatikan ayat 8. Dan segala hal kami ditindas, namun tidak apa? Terjepit. Kami habis akal, namun tidak apa? Putus asa. Kami dianiaya, namun tidak apa? Ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun apa? Tidak binasa, saudara. Coba perhatikan pasal 6 lagi, saudara. Ayat 4 dan 6, saudara. Pasal 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Wow. Inilah yang Paulus katakan. Kita ini tubuh tanah liat tidak kuat. Hanya apa? Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara, kalau Anda noleh hidup Anda akan kaget. Aku kok kuat ya, dulu itu bisa melewati ini. Ya. Kok bisa ya Tuhan? Itu bukan karena kekuatanmu. No, tapi apa? Kekuatan dari Allah. Inilah yang Paulus ini katakan. Biarlah mata hatimu terang.
Sekarang depan engkau dapat sudah. Sekarang ini nggak apa-apa, susah. Memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tapi aku memberikan kepadamu apa? Kuasa untuk mampu engkau apa? Menanggungnya. Pulanglah, saudaraku. Itulah yang kau miliki. Itulah yang kita miliki, saudaraku. Siapakah yang bisa melawan kita, kata Paulus? Tidak ada, saudaraku. Karena segala sesuatu diberikan kepada kita, dan kita bisa memperoleh kemenangan, saudaraku. Sehingga, saudaraku, meskipun susah, kita dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Di dalam Filipi, saudaraku, Paulus juga di dalam penjaranya, dia berkata apa? Segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Dia. Saya tidak tahu, saudaraku, engkau sedang mengalami kesusahan penderitaan apa yang sedang kau tanggung. Atau mungkin kau melayani sudah capek, sudah jenuh, sampai berpikir, Tuhan, kapan aku selesai melayani Engkau? Melayani bukan dipuji, malahan dijelek-jelekin. Begitu ya. Melayani ya bisa-bisa, tapi ya tidak pernah dipuji orang, malahan apa? Difitnah orang. Gitu. Kadang-kadang putus asa. Lihat kursi makin lama kok makin banyak yang kosong. Begitu ya. Ini kepada kemana semua begitu? Waduh, kadang-kadang melihat pelayanan ini capek deh Tuhan. Bukan hanya capek tenaga, capek otak, capek dompet. Seolah-olah. Saudara, Paulus mengalami hal. Oleh sebab itu, kekuatan ini bukan hanya untuk mempunyai kemampuan mengalami penderitaan, tapi kekuatan juga untuk bersaksi. Kekuatan untuk melayani. Dan terakhir, saudara, kekuatan ini juga kekuatan kuasa untuk melakukan apa? Peperangan rohani. Saya ajak kita buka Efesus 6, saudara, sama ayat yang Paulus ingin katakan. Kekuatan kuasa Tuhan itu. Efesus 6 ayat 10. Kita baca sama-sama. Akhirnya, perhatikan saudara apa di sana? Akhirnya hendaklah kamu kuat apa? Di dalam Tuhan, di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawannya apa? Tipu muslihat iblis. Dalam peperangan rohani kita tidak takut juga. Karena apa? Karena kuasanya itu diberikan juga kepada kita. Ulanglah, saudaraku. Itu yang kau punya, itu yang kita punya. Kita bisa bertahan menghadapi penderitaan. Kita juga bisa bertahan di dalam melayani Tuhan, di dalam kesaksian. Dan kita juga bisa bertahan menghadapi peperangan rohani, saudaraku. Sehingga kita memperoleh kemenangan. Jadi, saudaraku, biarlah kita mengenal Tuhan dengan baik secara pribadi. Dan mata hati kita terang mengerti masa depan kita. Kita sudah memperoleh surga dan hidup yang kekal. Dan sekarang ini kita memperoleh apa? Kuasa Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, mari, pertanyaannya, sudahkah engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Kalau kau sudah berjumpa secara pribadi, maka Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku akan disebut menjadi anak-anak Allah dan akan mewariskan hidup yang kekal dan menjadi anak-anak Tuhan yang mendapat kuasanya. Kalau saudara pulang ke surga, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Kalau sekarang masih hidup, siap untuk hidup? Siap untuk hidup. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, mati itu keuntungan, kalau hidup aku bekerja untuk apa? Untuk Tuhan. Saudara, saya menutup ini dengan satu lagu, saudara.
yang dinyanyikan oleh anak-anak, saudara, yang berbicara tentang kita pasti pulang, saudara. Silakan. Hello, I'm Josh, and we're called Libra. Welcome to our concert. We all live in South London, in England, near famous towns like Streatham and Croydon. Some of us live quite near to Wimbledon, not far from Chelsea, and even closer to the amazing Crystal Palace, which is the name for our local football team. Our next song is called Going Home, which has a melody you might recognise. Me, Ben and Tom will be singing the solo parts. Biar wajar mereka menyanyi. Ya.
Saudara, kita akan pulang dan kita mendapatkan surga yang kekal. Pulanglah. Apakah engkau sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi? Dan apakah engkau yakin bahwa engkau sungguh-sungguh meletakkan dia menjadi juru selamat? Maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Pulang, going home. Dan Anda pulang mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kalau belum pulang dan masih ada di sini, jangan takut, karena kuasa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hidup yang penuh dengan kesulitan ini. Kuasa Tuhan memberikan kita semangat untuk melayani, dan kuasa Tuhan membuat kita berani dan tidak takut menghadapi akan peperangan rohani. Pulanglah, bawa firman di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang kami kenal bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari perkataan orang,